Halo semuanya, siapa yang di sini pengusaha? Wah, siapa di sini yang punya bisnis sendiri? Oke, very good. Siapa di sini yang masih bekerja? Yes, oke, good. Siapa yang di sini punya bisnis, pengen bisnisnya lebih sukses? Pengen bisnisnya lebih bagus? Semuanya ya, pengen profitnya lebih tinggi? Yeah, very good. Oke. Nah, hari ini saya akan sharing kepada Anda, juga Anda yang nonton YouTube saya. Basically, hari ini saya akan sharing kepada Anda semua bahwa ternyata banyak bisnis yang juga kita harus berpikir bagaimana bisnis kita bisa survive, ya kan? Karena statistik berkata bahwa 80% bisnis baru yang memulai bisnis dalam 5 tahun pertama ternyata 80% itu fail atau bangkrut, hanya 20% saja yang bisa bertahan. Nah, justru ini adalah topik yang akan saya bagikan kepada Anda semua yang hadir pada acara Business Sharing pada hari ini, dan juga kepada Anda yang menonton video saya di YouTube, ya. Dan judul sharing saya adalah How the Mighty Fall. How the Mighty Fall. Jadi ini termasuk salah satu bisnis training saya secara online. Anda bisa nonton di YouTube saya juga. Dan Anda bisa share tentunya kepada teman-teman Anda yang juga menonton video ini. Basically kalau Anda pengusaha, Anda share kepada pengusaha atau teman-teman Anda yang lain, supaya mereka pun bisa belajar bagaimana caranya mengantisipasi agar bisnisnya tetap terus berjalan. Oke? So How the Mighty Fall ini berdasarkan saya ambil dari buku yang juga berjudul yang sama, yaitu How the Mighty Fall, karangan dari Jim Collins, ya, Jim Collins. Jadi Jim Collins itu banyak menciptakan buku-buku, yang menuliskan buku-buku. Salah satunya adalah Good to Great, ya. Good to Great. Nah, ini adalah salah satu buku yang dia juga tulis. Nah, kita akan bahas begini. Pertanyaannya, Anda semua yang di sini datang pada acara sharing hari ini, apakah Anda yakin 5 tahun dari sekarang bisnis Anda bisa survive? Apakah Anda yakin bahwa dalam 5 tahun dari sekarang bisnis Anda bisa seperti sekarang, bahkan bisa lebih? Seberapakah yakinkah Anda? Seberapa yakinkah Anda 5 tahun ke depan bisnis Anda akan semakin besar? Ini pertanyaan yang paling penting harus Anda tanyakan kepada diri sendiri, terutama bagi Anda yang pengusaha. Sekali lagi, yang pengusaha mana? Pengusaha. Oke, Anda yang pengusaha. Oke, apakah Anda yakin 5 tahun dari sekarang bisnis Anda semakin sukses? Yes. Very good, Pak. Yakin, Pak? Yakin ya? Oke, kalau yakin is good. Nah, kita lanjut lagi bahwa ini statistik berbicara bahwa 50 tahun bisnis 50 tahun bisnis bisa bangkrut dalam 3 tahun, bahkan kurang. Ada juga statistik berbicara 50% bisnis baru bahkan bangkrut dalam 3 tahun. Nah, jadi siapa di sini yang punya bisnis lebih dari 10 tahun? Bapak? Ibu? 10 tahun, Bu? Wah, hebat, Bu. 10 tahun. Keren, Bu, 10 tahun. Oke. Bapak, 10 tahun. Berapa tahun kira-kira mau tambah? Tambah berapa? Mau lebih yakin berapa bulan? Tambah berapa? 20 tahun lagi? Oke, Pak. Anaknya udah mulai generasi ya? Oh, oke. Regenerasi ya? Oke, Pak. Oh, masih kuliah? Oh iya, nggak apa-apa. Nah, tapi statistik bilang gimana? Ternyata walaupun bisnis kita 50 tahun, ya, bisa bangkrut dalam 3 tahun. Banyak bisnis-bisnis yang sudah 50 tahun lebih sudah jadi raksasa, sudah besar gitu ya, seperti The Hulk gitu ya, bisa juga bangkrut. Tapi juga ada bisnis yang baru mulai, ya, bisnis pemula startup dalam 3 tahun pun ternyata 50% bangkrut. Ini statistik. Jadi bagi Anda pengusaha, Anda bisnis apapun, Anda harus aware bahwa ternyata statistik membuktikan, ya tentunya kita tidak mau sama dengan statistik. Kalau bisa kita di luar itu, ya, cuman berkata demikian bahwa kita ternyata banyak pengusaha, banyak bisnis baru, ya, cuma belum tentu bisa survive, ya, dalam 3 tahun, bahkan banyak yang bangkrut. Nah, jadi bagaimana sebagai seorang pengusaha? Nah, ada yang begini bertanya sama saya, Coach, saya sudah punya bisnis, saya sudah punya usaha. Saya setiap hari juga mikirin kok gimana profitnya naik. Saya setiap hari juga mikirin gimana salesnya naik. Saya pikir perusahaan saya udah cukup oke kok. Sales saya juga meningkat segala macam. Yes, betul, Pak. Bapak pikir perusahaan-perusahaan taksi yang sebelum ada disruption itu mereka nggak berpikir supaya omsetnya meningkat? Mereka juga pikir. Mereka juga pikir gimana caranya tuh omsetnya naik terus, salesnya naik terus. Tetapi yang namanya fenomena, yang namanya disruption, namanya perubahan zaman, teknologi dan sebagainya, itu bisa membuat bisnis kita kena gitu loh. Nah, itu yang harus kita hati-hati, ya. Nah, maka hari ini khususnya saya akan bagikan kepada Anda adalah 5 tanda-tanda atau 5 symptoms, ya. Khususnya bagi Anda pengusaha, Anda harus tahu ini 5 tanda-tanda ataupun gejala-gejala. Kalau Anda biarkan ini, hati-hati, bisa fall, bisa fail, bisa bangkrut, ya. Nah, yuk kita lihat apa itu. Tadi ya, kenapa bisa gagal di 5 tahun pertama? Nah, kita coba lihat tanda-tandanya, ya kan? Nah, sebelum itu saya sharing dulu kepada Anda sedikit, ya. Ini selalu adalah menjadi slide saya yang
paling saya selalu bicarakan di setiap seminar saya, training saya, ya kan, setiap acara-acara workshop juga. Ini selalu 4 pilar dalam bisnis manajemen. Pertama, Anda harus tahu dan Anda benar-benar harus menguasai 4 pilar ini, ya kan. Financial control nomor 1, pilar pertama. Pilar kedua adalah marketing and sales. Pilar ketiga business operational. Pilar keempat team development. Nah, bagi Anda yang memiliki bisnis, tadi siapa yang punya bisnis? Bapak Ibu ya? Oke. Wah, hampir 80%. Oke, Pak. Bagi Bapak Ibu yang memiliki bisnis, 4 ini betul-betul harus Bapak kuasai. Basically, saya punya modul online ya. Basically, bagi Anda yang merasa, Coach, saya nggak tahu nih gimana 4 ini, bagaimana saya menguasai ini, dan bagaimana saya untuk mempelajari dengan lebih jauh. Nah, saya sudah menyiapkan bagi Anda, khususnya Anda yang ingin mempelajari setiap pilar dengan baik, dan Anda bisa mengerti apa yang dimaksud dengan financial, apa yang dimaksud dengan marketing, sales, ya, apa yang dimaksud dengan team development itu seperti apa, and then business operational itu bagaimana menjalankannya, ya kan. Mungkin kebanyakan dari kita mulai bisnis, kita mulai aja, ya kan, dan mungkin Anda benar-benar waktu itu praktek aja, ya, kita betul-betul mungkin belum lebih maksimal. Nah, makanya saya membuat sebuah sistem modul online training, ya kan, yaitu 9 modul. Step by step saya akan ajarkan kepada Anda bagaimana cara Anda menguasai namanya pilar pertama, financial controlling. Bikin laporan keuangan, bikin laporan profit and loss, ya. Anda menguasai cash flow itu seperti apa, ya. Bahkan di marketing and sales saya ajari bagaimana caranya membuat iklan, bagaimana Anda mengerti AIDA system, bagaimana Anda mengerti ada 5 langkah praktis untuk meningkatkan omset, customer, dan profit Anda. Ya, lalu untuk bisnis operational saya ajarkan juga kepada Anda bagaimana membuat struktur organisasi, bagaimana buat SOP yang betul, bagaimana buat KPI yang jelas supaya bisa mengukur efektivitas daripada tim Anda, ya. Lalu di team development saya juga berikan kepada Anda secara lebih detail dan lengkap bagaimana cara merekrut karyawan, cara memanage mereka, bikin aturan main, bikin reward and system and punishment, bikin juga bagaimana cara kita mencari karyawan yang tepat, membangun winning team, semua ada. Bahkan cara mengcoach mereka, ya. Jadi semua ada di dalam tutorial bisnis online coaching. Ada 9 modul. Bagi Anda yang berminat, Anda bisa menghubungi nomor telepon ini di bawah ini, ya. Anda bisa langsung saja karena ini best seller banget. Banyak orang di luar sana, banyak pengusaha saya tahu nggak punya waktu, ya kan, semua sibuk dilakukan sendiri. Nah, Anda bisa nonton itu dan nonton berulang-ulang di waktu Anda santai, di waktu Anda lagi tenang-tenang, ya, dengan keluarga atau apa. Anda bisa nonton. Videonya singkat banget. Satu modul paling-paling cuma 30 menit, paling sampai 40 menit. Dan Anda bisa stop, bisa pause, Anda bisa belajar dari situ. Jadi Anda semakin meningkat knowledge-nya, ya. Sekali lagi bagi Anda yang mau, saya sudah menyiapkan semua 9 modul, 9, bukan hanya 7 atau 8, 9 modul, ya. 9 modul bagaimana Anda mengerti 4 pilar ini. Karena ini penting sekali, dasar sekali, ya. Oke. Dan Anda harusnya di posisi itu tuh, strategic management. Bagaimana strategiknya supaya bisnis Anda semakin survive. Siapa yang tadi mau survive 5 tahun ke depan? Yes, your position should be here, ya. 4 pilar ini harusnya tim Anda yang jalankan. Maka bisnis Anda bisa berjalan autopilot. Jadi artinya Anda punya bisnis dan timnya jalan. Banyak yang juga tanya sama saya di YouTube, Coach bisnisnya apa sih? Coach ngomong tentang bisnis ini, bisnis itu, bisnis ini, bisnis itu, tapi coachnya nggak jelas bisnisnya apa. Well, di YouTube kali ini, ya, di acara hari ini saya akan sharing kepada Anda, bisnis saya adalah saya punya training bisnis. Saya punya ekspor bisnis, ya, dan saya punya coaching bisnis, ya kan. Coaching bisnis saya membantu klien-klien saya, pengusaha-pengusaha, saya masuk ke dalam bisnis mereka, saya menjadi konsultan dan juga menjadi seorang bisnis coach di dalam perusahaan mereka, which is membantu bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam perusahaan mereka, ya, sebagai coach dan sebagai konsultan. Lalu bisnis saya yang ekspor, ya, saya berpartner dengan partner saya yang ada di Hong Kong. Saya menjalankan bisnis as a consultant dan juga saya sebagai eksportir, saya kirim barang ke Hong Kong, ya kan. And then another business saya training business. Saya juga punya training business di mana banyak perusahaan-perusahaan asuransi, banking, ya kan. Barusan kemarin dari perusahaan trading, ya kan, forex dan sebagainya yang mengundang saya, ya, dan saya punya beberapa trainer yang juga bisa membantu Anda mentrain. Apa yang saya train adalah selling skill, sales skill dan leadership. Ya, jadi bisnis saya itu banyak, ya. Oke, dan bisnis saya bisa berjalan karena semua is by system. My team, my structure, my kepercayaan orang-orang yang saya pegang itu semuanya berjalankan by system. Dan saya melakukan ini berdasarkan berdasarkan praktek, ya kan. Nggak mungkin saya cuma sharing tapi nggak pernah praktek, ya kan. So everything is based on practice. Yes, next. Nah, 4 pilar, ya, tadi sudah jarakan, ya. Anda mau tahu ini semua, Anda bisa belajar ini semua, bahkan Anda bisa online
course sendiri, bisa belajar sendiri ya. Saya punya online course-nya, ada 9 modul untuk pelajari ini semua. Oke? Mau tahu caranya tinggal hubungi nomor telepon di bawah ini. Oke, next. Nah, ini adalah satu gambaran diagram dari buku How the Mighty Fall. Jadi bagi Anda yang ingin tahu bukunya ini, How the Mighty Fall, this is very recommended for you as a business owner, as pemilik bisnis seperti Anda bisa beli buku ini ataupun baca buku ini. Ya memang dalam bahasa Inggris, tapi you gonna know about this because di YouTube juga ada sih beberapa, cuman ini buku bagus banget ya. Anda bisa pelajari. Oke? Nah, di dalam buku ini ada 5 stage ya, 5 stage. Anda harus mengerti 5 tahapan, tanda-tanda bahwa bisnis kita tuh nantinya bisa sampai jatuh tuh gimana. Banyak orang yang mengignore gitu loh, ya udah deh, alah gampang lah, nantilah dan sebagainya. Akhirnya, makanya tadi statistik bicara bahwa ada 50 tahun, bisnis yang sudah 50 tahun bisa bangkrut juga. Kenapa mereka mengignore ini? Ya, nah saya jelaskan ini semua ya, nanti saya akan jelaskan satu-satu. Cuman ini kalau lihat begini kan pusing. Maksudnya apa tuh? Hubris of business, born of success, ya, undisciplined pursuit of more, denial of risk. Ini semua mungkin Anda pusing, tapi don't worry, I will explain to you, ya kan? Nah, jadi 5 stage of symptoms business declining. Ada 5 tanda-tanda, ya, 5 tanda-tanda business decline. Jadi kalau sekarang banyak wabah penyakit-penyakit ya, zaman sekarang ada penyakit DB dan sebagainya, itu tanda-tandanya Anda harus tahu. Kalau Anda melihat anak Anda misalnya tiba-tiba panas, ya kan, panasnya naik turun, besoknya bisa ngedrop, nah itu tanda-tanda. Ya, tiba-tiba nggak mau makan, enek dan sebagainya, muntah terus, itu tanda-tanda. Nah kalau Anda ignore, itu biasa deh, itu biasa, hati-hati. Because tanda-tanda itu Anda harus aware. Anda juga harus lebih sure apakah itu menyebabkan penyakit ini atau enggak. Anda harus benar-benar yakin, oke? Nah, apakah tanda-tanda itu? Tanda-tanda yang pertama adalah banyak pengusaha yang merasa sombong. Wah, bisa lah, tenanglah, kita punya bisnis oke kok, timnya juga bagus, setiap bulan kita lihat laporan keuangan oke, nggak masalah, sales penjualan naik terus, ya kan, kita juga customer tambah banyak. Wah, merasa saya sombong, saya bisa, oke, di-ignore. Productivity nomor 2. Lalu tanda-tanda kedua adalah mulai deh karena sombong, merasa sudah banyak, ya kan, kayak merasa bisnis saya sih jasa pengiriman. Oh ya, oke. Terus gimana? Ya semua juga banyak yang pesan sama saya sih. Apalagi sekarang zaman online, semua pesan sama saya. Ya mau kirim-kirim juga lewat jasa saya. Oh ya, oke lah. Terus tiba-tiba ada customer yang ada yang telepon komplain, Pak, kok pengiriman saya nggak dikirim sih? Kenapa nggak dikirim? Bukan nggak dikirim, Pak. Kita sudah coba kok kirim. Bapak coba cek lagi begini. Nah, pelayanannya karena merasa sombong. Coba Bapak cek sendiri deh, Pak. Kita punya nomor ID, coba Bapak cek, gitu kan? Kayaknya sombong banget gitu loh. Ada seperti itu ya. Ini enggak kita, cuma saya ada beberapa perusahaan gitu. Jadi intinya mereka merasa, wah semua pengiriman lewat saya kan jasa pengiriman terhebat nih se-Indonesia, bahkan sampai dunia. Oh gitu ya. Saya bisa lah begini-begini ya kan. Tiba-tiba customer telepon gitu kan. Terus customer telepon, Pak saya mau tanya Pak, bahkan customer nanya gitu ya. Itu menunya sampai banyak menu. Tekan 1 bahasa Inggris, tekan 2 bahasa Indonesia, lalu mau bicara dengan manusia tekan 9 lagu, lalu apa? Lalu kan iklan, udah gitu maaf customer kita sedang sibuk, maaf customer service kita sedang sibuk dan sebagainya. Terus apa yang terjadi? Customer tunggu. Nah begitu, oke, selamat sore Pak, apa yang bisa dibantu? Begini Pak, saya tuh mau komplain nih karena pengiriman saya tuh belum nyampe, ya kan? Katanya sudah mau dikirim, sudah menurut resit sudah diterima, tapi belum ada. Iya Pak, Bapak nomor resitnya berapa? Boleh tunggu sebentar nggak? Oke, diketik. Wah Pak, ternyata produk Bapak tuh sudah dikirim, sudah diterima. Oh diterima sama siapa? Orang saya nggak tahu kok. Waktu sama kurir kita dikirim, lalu disampaikan kepada security. Waduh, loh Pak, kok tidak ada pemberitahuan kepada kita? Loh Pak, mohon maaf Pak, memang sistem kita seperti itu. Gitu ya. Jadi dia merasa, wah sistem kita memang seperti itu. Sistem gue begini. Oke, fine.
Nah, customer bilang, yaudah Pak, tolong Pak, minta tolong deh Pak, mungkin Bapak bisa bantu gimana caranya supaya bagian itu bisa, soalnya saya nggak tahu barangnya di mana nih, security-nya yang mana kan banyak. Aduh Pak, mohon maaf Pak, karena memang kebijakan kita seperti itu, kita cuma sudah dapat laporan bahwa barang Bapak sudah terkirim dan diterima oleh si A ini. Ya mengenai itu kita nggak tahu Pak, mohon maaf ya Pak ya. Kenapa tidak pernah kasih tauin Pak? Ya kan Pak, kita juga pengirimannya banyak dan sebagainya. Wah, merasa sombong. Step 1 ya. Nah, step 2, karena atasnya sombong ya, saya ketemu banyak pengusaha ya kan, atasnya sombong, kira-kira timnya sombong nggak? Wah, timnya juga sombong. Namanya leadernya kan gini loh, tim itu refleksi daripada leadernya. Kalau leadernya rajin, timnya rajin. Leadernya juga detail, timnya juga detail. Leadernya juga proaktif, timnya juga proaktif. Sekarang leadernya sombong, kira-kira timnya gimana? Sombong semua. Akibatnya apa terjadi? Productivity-nya decline. Mulai deh, alah santai aja, masih oke kan? Masih awal bulan, jalanlah, tenang aja, masih pasti kita capai target. Betul nggak Pak? Iya betul, ngapain kita begini-begini dan sebagainya. Wah kan gitu kan. Akhirnya productivity-nya mulai declining, terutama key position. Jadi bukan posisi-posisi yang umum, yang biasa gitu, posisi penting, manager, ya kan, general manager, ya kan, sales manager. Nah itu posisi-posisi penting, finance manager, wah sombong semua, ya kan. Nah itu mulai decline, di-ignore, biarinlah. Baru itu stage 2, stage 3. Nah mulai nih timnya udah kurang motivasi. Kenapa? Gitu-gitu aja, biasa-biasa, pokoknya kita kerja aja deh, nggak usah pusing, jalanin aja ya, sistem udah jalan, perusahaan kita udah gede, siapa sih yang takut? Coba lu ketemu orang nih, bagi kartu nama, lu kerja di mana? Gue di perusahaan A, gila, tampangnya sombong banget ya. Jadi udah nggak ada yang terus motivasi, kita sistem udah bagus, wah kita punya udah jalan, ngapain? Keempat, nah kalau itu dibiarkan ya, tiba-tiba kayak waktu zaman tahun 42 tuh, tiba-tiba tentara Amerika lagi santai-santai ya kan, minum kopi pagi-pagi jam 5, itu tentara Jepang pakai pesawat kamikaze, wah, tembak, mereka panik gitu kan, tiba-tiba terjadi peristiwa Pearl Harbor ya. Nah itu panik karena musuh itu menyerang pada saat kita lagi santai ya, pada saat kita lagi lengah, lagi santai, itu musuh menyerang. Nah itu yang ditakutkan. Bisa terjadi di mana-mana, bisa terjadi di perusahaan raksasa bahkan yang punya aset di mana-mana, bahkan kayaknya tuh nggak berseri gitu uangnya. Bisa juga kena panik karena diserang pada saat lengah. Kita lagi santai-santai minum kopi, tiba-tiba diserang pesawat Jepang. Ya, Pak. Bapak kok ketawa-ketawa sih di belakang, Pak? Ya, itu, Pak. Ya, nah, hati-hati kalau kita lagi lengah, itu tiba-tiba musuh bisa serang. Oke? Nah, nomor 5 nih. Akhirnya udah diserang, udah segala macam, mau bagaimana? Ya terpaksa nyerah tentara Amerika waktu itu. Diserang lagi pada nggak siap. Mau bagaimana? Ya kita mau persiapan udah telat. Ya udah nyerah lah. Ya sudah nyerah. Begitu mau dicek, waduh, hutangnya begitu banyak. Mau bagaimana? Mau pakai cara apapun udah nggak keburu. Ya, nyerah, giving up. Ya udah. Nah, jadi hati-hati. Ini kita nanti ya. Nanti kita bicara ini. Ada di sesi berikutnya ya. Nah, stage 1 balik lagi. Yuk, apakah saya merasa begini nih? Saya sombong. Saya merasa tinggi, saya merasa wah semua oke, semua jalan, semua bisa. Iya betul. Ya, memang semua jalan kok, semua oke kok, tapi hati-hati. Ya, hati-hati. Memang semua oke, semua tapi betul. Ya, hati-hati. Kita harus selalu review, ya kan? Contohnya review gimana? Oke, kita mungkin penjualan meningkat, tapi kita harus review. Kenapa kita meningkat ya? Kok kita bisa bulan ini masuk? Apa faktor-faktor yang membuat itu meningkat? Apa faktor-faktor yang membuat salesnya menambah? Oh, karena mungkin tiba-tiba ya namanya kita mungkin tren. Ada beberapa perusahaan yang memang trennya naik pada saat itu, ya kan? Jadi tiba-tiba naik penjualannya. Tapi kita harus pelajari naiknya kenapa? Ya, naiknya itu kenapa? Kalau sampai naiknya kenapa? Bukan karena memang produk kita laku. Iya, mungkin produk kita laku, betul. Ya, memang disukai orang. Yes, betul. Mungkin Anda punya kuliner, Anda punya restoran. Wah, orang begitu Anda buka gitu, oh tiba-tiba orang nyerbu. Betul, is naik. Ya, tiba-tiba wah antri. Itu tiba-tiba banyak orang yang beli antri. Kenapa? Mungkin ada promo tertentu.
Mungkin ada kerjasama dengan, zaman sekarang kan banyak, kita kalau mau beli sesuatu juga bisa dapat cashback. Nah mungkin gara-gara promo tersebut maka ada antri. Nah tapi bayangkan jika tidak ada promo tersebut, apakah tetap antri? Atau kita mengandalkan itu? Dan bayangkan begini, kalau kompetitor Anda pun melakukan hal yang sama, apakah mereka juga antri? Dan menurut Anda begini, jika perusahaan Anda rame dicari orang dan penjualannya bagus, kira-kira kompetitor Anda diem apa diem? Pak, diem apa diem Pak? Bapak jadi kompetitor nih, tiba-tiba lihat kompetitor Bapak, perusahaannya, bisnisnya rame. Ya, lihat tokonya sebelah tuh, wah tokonya dicari customer sampai ngantri-ngantri. Bapak sebagai kompetitor diem apa diem Pak? Diem Pak? Yang bener sih Pak? Enggak dong, kita pikir dong, gimana caranya nih supaya bisa minimal mengalahkan dia atau sama deh, iya kan? Nah, jadi banyak dari kita tuh merasa, alah nggak mungkin, wah gue pasti hebat lah begini-begini dan sebagainya. Iya, kompetitor Anda tidak diam. Dan kompetitor nggak cuma satu, banyak. Kita tuh namanya kompetitor yang head to head maybe 2, yang head to head maybe 3, tapi yang lain-lain yang nggak kelihatan. Jadi hati-hati. 2. Nah ini lihat nih gambar ini nih. Ya, semua tim lagi pada kerja, tiba-tiba ada orang yang ya nyantai aja, ngapain gue pusing. Ya yang penting mah kita masih bekerja, perusahaannya masih jalan, ya kan masih oke, ngapain sih? Hati-hati, udah mulai decline produktivitinya. Ya udah mulai decline tuh mulai menurun. Tadinya dia bisa kalau namanya sales, ada satu klien saya punya sales, wah dulu bener-bener nih waktu ownernya, ayo besok nih kita mau tahun ini kita mau capai target, kita mau bener nih usaha nih. Wah mereka bener-bener kerja keras, satu hari bisa ngunjungin 30-40 prospek. Begitu udah nggak ada kompetisi lagi, begitu ganti manajemen, ganti leadership, ngapain pikir-pikir ya, gue dulu udah pernah 30, kayaknya udah deh, hari 20 juga cukup. Kenapa banyak yang nyari kok barang gue, nggak usah pusing, bahkan gue nggak usah nyari, orang yang cari gue. Nah mulai tuh decline. Hati-hati kalau timnya begitu. Jadi mereka udah mulai turun produktivitasnya. Ya udah banyak main HP, ya mungkin udah banyak kerjaan-kerjaan yang lain, mungkin mereka punya bisnis sendiri, kita nggak pernah tahu. Udah mulai turun deh. Nah, kenapa? Karena mereka merasa kita oke kok, perusahaan kita jalan, nggak usah. Yang penting gua tiap bulan juga dapat segini, it's okay, fine. Padahal enggak. Nah, jangan sampai begini nih. Udah nggak termotivasi timnya. Jadi datang ke kantor cuma formalitas doang gitu loh ya, cuma datang, iya Pak, oke, ya fingerprint, oke, masuk ya, yes, oke, udah gitu di kantor ya, begitulah ya, udah nggak termotivasi. Sudah terlalu nyaman atau alias zona nyaman atau ya sudah di comfort zone lah. Nah ini hati-hati ya. Nah jangan sampai kita panik ya. Kalau udah panik ya, itu kalau panik tuh gini loh istilahnya, bayangan begini loh, tiba-tiba supplier Anda udah ngejar Anda semua, terus Anda bilang ini udah ngejar, ini belum dibayar, gimana nih? Tiba-tiba Anda nggak lihat tuh, tiba-tiba tagihan numpuk, gudangnya numpuk, gudang numpuk sampai ke atas gitu ya, sampai ke atap. Ya, barangnya numpuk, ya kan? Lalu tagihan banyak, nggak bisa dibayar, uang cash nggak ada. Nah, panik nggak? Panik pasti Pak. Itu uangnya kemana? Selama ini kemana? Kita pikir kita bener nih laporan keuangan nih, tapi kok kenapa nggak ada uangnya ya? Panik nggak? Panik. Anda yang di bisnis jasa, Anda udah sewa begini-begini, ruangan punya banyak, tapi kok nggak ada yang ini? Ya santai aja. 2 hari, 3 hari nggak ada yang pakai ruangannya, yang nggak ada yang ini. Ruangan kosong terus-terusan, punya kelas banyak tapi kosong. Panik nggak tiba-tiba ada biaya ini, biaya itu dan sebagainya? Itu kan bisa panik. Nah, hati-hati. Oke? Nah, kalau udah panik mau strategi apapun belum tentu bisa menyelesaikan masalah loh kalau udah panik. Namanya panik. Ya tiba-tiba kita coba yuk kita iklan lagi. Iklan juga iklan. Banyak ada satu klien saya udah panik gitu loh. Wah, profitnya udah makin terus, omsetnya makin turun terus. Karyawannya udah nggak termotivasi. Anda mau pakai strategi apa saya tanya? Karyawan udah nggak termotivasi nih, bahkan produktivitas sudah berkurang, terus omset turun, profit turun, mau pakai strategi apa? Mau pakai strategi apa juga belum tentu memperbaiki keadaan. Ayo kita cepetan, ayo tim, ayo dong kerja keras dong, ayo dong. Iya Bu, iya, ayo cepetan dong. Iya, ini juga udah cepat Bu. Belum tentu strategi yang Anda lakukan di saat panik bisa menyelesaikan masalah. Yang ada timnya malah keluar. Nah itu yang terjadi Pak. Nah timnya keluar karena merasa di-push gitu loh ya. Ownernya udah marah-marah, aduh kamu tuh gimana sih, aduh kok begini, kok kamu gak pernah kasih tahu saya sih.
Loh Pak, kita kan nggak tahu ya, namanya timnya udah nggak ada ownership, udah nggak termotivasi, udah nggak punya productivity, sih mau dipakai strategi apa juga. Ayo Tip, kamu jalan no, kamu kesini sini, tetap nggak jalan. Ya Pak, Bu, ya. Nah, ini. Jadi udah panik, namanya kita panik, segala cara dilakukan, duit keluar, setelah ini makin capek, akhirnya owner bilang, udahlah, ya udahlah, pusing dah, aduh, udah capek. Ya udahlah, kalau memang harus jalannya begini. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, para penonton YouTube saya, basically, if you watching this video, ya, this is happening in real situation, ya kan? Karena saya langsung menghadapi klien-klien yang pernah di posisi seperti ini, dan saya juga berusaha membantu, tapi karena saya lihat, Bu, wow, ini kalau ibu terusin dengan kondisi tim seperti ini lebih baik, saya sedikit angkat tangan deh, sorry, why? Is terlalu lama timnya tidak termotivasi, terlalu lama timnya sudah di zona nyaman, susah untuk saya juga, ya kan? Jadi mau pakai strategi yang cara cepat nggak bisa, oke? Udah terlambat, udah stage 4, stadium 4, ya. So, jangan sampai seperti itu, oke? So, gimana dong? Di video pertama ini, saya sharing kepada Anda mengenai tadi 5 simptom, 5 gejala-gejala. Kalau Anda biarin stadium 1 lewat, stadium 2 lewat, stadium 3 lewat, stadium 4 lewat, Anda minta bantuan saya, sorry, saya belum tentu bisa bantu Anda. Why? Terlalu jauh stadiumnya. Tapi kalau mungkin baru stadium pertama, good. Nah, makanya kalau nonton video saya, Anda cek, Anda di stadium berapa? Kalau stadium 1, 2, mungkin saya masih bisa bantu. Tapi begitu 4, sorry. Ya, you have to think again. Ya, maybe you terlalu terlena. Nah, kan itu yang terjadi. Dan zaman sekarang nggak ada kepastian. Oke? So, ini kata-kata penting. Leadership is about discipline yourself to work on your goals. Anda harus fokus kepada goal Anda. Kalau Anda nggak punya goal yang betul-betul tertulis, Anda nggak fokus, hati-hati bisa declining. Oke? So, Bapak-Ibu sekalian, Anda semua, kita bisa break dulu sekarang. Ya, saya akan kasih waktu buat Anda untuk break. So, bagi Anda yang nonton YouTube saya, this is my first video about how the mighty fall. Saya akan lanjut lagi di video berikutnya, di sesi berikutnya. Oke? Silakan have a break. Oke.